Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah profil singkat 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga. Kesetiaan para sahabat dalam berjuang bersama Rasulullah SAW dalam menegakkan, menyiarkan, membela agama Islam dengan pertaruhan jiwa raga layak mendapatkan ganjaran yang paling mulia. Ketika mereka masih hidup, Rasulullah menyebutkan 10 sahabat-sahabat terbaiknya dijamin masuk surga. Sahabat Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah ibnu Zarah di surga. Berikut ini profil singkat ke-10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. 1. Abu Bakar Asyidi. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Nama asli ayah Abu Bakar adalah Utsman bin Amir dan ibu beliau bernama Ummul Khair Salma. Silsilah keturunan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW di Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar dijuluki dengan Atik dan Asyidik. Beliau dilahirkan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah dan usia beliau ketika wafat adalah 63 tahun, sama seperti Rasulullah SAW. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam. Manusia terbaik setelah Rasulullah, mengemban kekhalifahan kurang lebih selama 2,5 tahun. 2. Umar bin Khattab. Nama beliau adalah Umar bin Khattab. Dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah SAW di Murrah bin Ka'ab. Ayahnya bernama Khattab bin Naufail dan ibu bernama Hantamah binti Hashim. Dikenal memiliki fisik yang kuat di mana ia menjadi juara gulat di Mekah. Ketika masuk Islam, beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab mengemban kekhalifahan selama 10 tahun. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat terkenal. Perjalanan hidupnya adalah teladan yang diikuti dan kepemimpinannya adalah sesuatu yang diimpikan. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu, seorang budak yang fanatik, pada saat ia akan memimpin salat subuh. Ia adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lu'lu terhadap Umar. Dia merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 23 Hijriah 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. 3. Utsman bin Affan. Ia adalah cucu dari Abu al-As bin Umayyah bin Abdu Syam bin Abdu Manaf. Nasab keturunan bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdu Manaf yang merupakan kakek kelima. Nama ibunya adalah Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Sementara ibunya adalah putri Ummul Hakim binti Abdul Muthalib. Utsman bin Affan memiliki akhlak yang mulia, sangat pemalu, dermawan, dan terhormat. Mendahulukan kebutuhan keluarga dan familinya dengan memberikan perhiasan dunia yang fana. Utsman masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah, melakukan hijrah 2 kali, Habasah dan Madinah. Menikahi 2 putri Rasulullah, mengemban kekhalifahan selama 12 tahun kurang 10 hari. Terbunuh pada 18 Dzulhijjah tahun ke-35 Hijriah ba'da asar pada usia 82 tahun. 4. Ali bin Abi Thalib. Dia adalah cucu Abdullah Muttalib, sepupu Rasulullah SAW. Rasulullah memberinya kunyah atau panggilan Abu Talib. Dia dilahirkan oleh Fatimah binti Asyad bin Hashim bin Abdi Manaf. Fatimah adalah wanita Bani Hashim pertama yang melahirkan keturunan dari Bani Hashim. Masuk Islam di Mekah lalu hijrah ke Madinah dan wafat pada zaman Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW.
Beliau menikah dengan Fatimah putri Rasulullah. Kemudian lahirlah di antara Hasan dan Husain dari pernikahan ini. Ali bin Abi Thalib terbunuh pada malam Jumat waktu syahur pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Masa kekhalifahan 5 tahun kurang 3 bulan. Ada yang mengatakan 4 tahun 9 bulan 3 hari. 5. Talhah bin Ubaidillah. Beliau adalah cucu Utsman bin Ammar bin Ka'ab. Beliau bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Murrah bin Ka'ab. Ibu Talhah adalah Sa'bah binti Hadrami, saudari Al-Ala bin Hadrami. Ibu Talhah masuk Islam dan wafat dalam Islam. Talhah masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah. Tak turut serta dalam perang Uhud dan peperangan setelahnya. Dia tidak turut dalam perang Badar karena saat itu ia berada di negeri Sam untuk berdagang. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya harta rampasan perang Badar dan menetapkan sebagai ahli Badar. 6. Jubair bin Awam. Beliau adalah cucu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nasab keturunannya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Qusay bin Kilab yang merupakan kakek kelima. Ibunya Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah. Zubair bin Awam berhijrah 2 kali, Habasah dan Madinah, dan ia salat 2 kiblat sebelum dirubah menghadap Ka'bah. Dahulu kaum muslimin salat menghadap Masjidil Aqsa. Dia adalah orang yang pertama kali menghunus pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla, mengikuti perang Badar, perang Uhud, serta seluruh peristiwa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat yang paling pertama memeluk Islam. Ayahnya bernama Abi Waqqas atau Malik bin Uhayb bin Abi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kilab bin Murrah. Ibunya Hamnah binti Sufyan bin Umayyah. Turut serta dalam perang Badar dan seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah. Ia adalah orang yang pertama kali melontarkan anak panahnya di perang fisabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat Rasulullah yang memiliki doa yang manjur dan mustajab. Rasulullah meminta kepada Allah agar doa Sa'ad menjadi doa yang mustajab dan tidak tertolak. Sa'ad wafat pada tahun 55 Hijriah. Ia adalah kaum muhazirin yang paling akhir wafatnya. 8. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid al-Adawi terlahir di Mekah. Beliau berasal dari satu suku dengan Umar bin Khattab. Beliau cucu Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah, bertemu silsilah keturunan dengan Rasulullah di Ka'ab bin Luwai. Ibunya bernama Fatimah dari Bani Mulai Uzza'ah. Sa'id bin Zaid menyatakan keislamannya sejak dini bersama sang istri. Sejak awal perkembangan dakwah Islam, bahkan keislamannya menjadi sebab Umar bin Khattab memeluk Islam. Sa'id bin Zaid adalah sepupu Umar bin Khattab dan menikah dengan saudara Umar, Ummu Zamil Fatimah binti Khattab. Sa'id meninggal tahun 51 Hijriah. Saat itu ia tengah berusia lebih dari 70 tahun. 9. Abdurrahman bin Auf. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf. Bertemu silsilahnya dengan Rasulullah di Kilab bin Murrah. Ibunya bernama Syafiyah. Dia dilahirkan kira-kira 10 tahun setelah tahun gajah dan termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Dia berhijrah sebanyak 2 kali dan ikut serta dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Saat masih jahiliyah, ia bernama Abdul Ka'bah atau Abdul Ammar, kemudian diberi nama Abdurrahman oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah. Dia berumur 72 tahun dan ia dikubur di pemakaman Baqi, dan Utsman bin Affan ikut menyolatkannya. 10. Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Az-Zarrah. Beliau bernama Amir bin Abdullah bin Az-Zarrah bin Hilal al-Qusay al-Fihri al-Makki. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Fir bin Malik. Abu Ubaidah masuk Islam pada awal datangnya Islam di Mekah sebelum Rasulullah masuk Darul Arqam. Turut serta dalam perang Badar dan beberapa peperangan setelahnya bersama Rasulullah. Pada saat perang Uhud, ia mencabut 2 kepingan besi yang menancap di wajah Rasulullah dengan gigi depannya. Akibatnya tanggaklah 2 giginya.
Pada tahun 18 Hijriah beliau meninggal dunia pada usia 58 tahun. Jenazah beliau disalati oleh kaum muslimin dengan Muaz bin Jabal. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.